Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu inovasi pembelajaran model quantum learning. Nama kelompok yang pertama Shandifa Rohadatul Aishi dengan NIM 1221 93055. Yang kedua Siti Najla Safa Kamila dengan NIM 12212193065. Yang ketiga Amelia Arina Mahmuda dengan NIM 12212193105. Yang keempat yaitu Nikmatul Maisha dengan NIM 12212193108. Yang kelima Muhammad Fida Faza dengan NIM 12212193119. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian dari dalam pembelajaran model quantum learning ini. Yang pertama yaitu pengertian dan asas utama quantum learning. Yang kedua, prinsip-prinsip quantum learning. Yang ketiga, bentuk model dan sintaks quantum learning. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran dengan model quantum learning. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan quantum learning. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini ada beberapa pendapat dan pengertian secara istilah dan umum. Untuk yang pertama, pengertian quantum learning secara istilah. Istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya, dalam pembelajaran kuantum, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan siswa menjadi hal yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. Untuk yang kedua yaitu pengertian quantum learning secara umum. Quantum learning adalah kiat, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Beberapa teknik yang dikemukakan merupakan teknik meningkatkan kemampuan diri yang sudah populer dan umum digunakan. Yang selanjutnya yaitu Bobby D. Porter. Quantum learning menurut Bobby D. Porter adalah bagian dari cara belajar, namun mencakup aspek-aspek penting dari neuro-linguistic programming. Neuro-linguistic programming sendiri yaitu saraf otak yang meningkatkan atau memprogram bahasa seseorang, sehingga orang tersebut dapat memiliki kelebihan dalam misalnya public speaking dan kelebihan lainnya. Yang ketiga yaitu dari Porter dan Hernacki. Menurut Porter dan Hernacki, quantum learning adalah seperangkat metode atau falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis untuk semua tipe orang dalam segala usia. Quantum learning berakar dari upaya George Lozanov, pendidik berkebangsaan Bulgaria. Ia melakukan eksperimen yang disebutnya suggestopedia yang menekankan pada sugesti. Yang selanjutnya yaitu asas utama quantum learning. Asas utama dari quantum learning yaitu bawalah dunia siswa ke dalam dunia guru dan antarkan dunia guru ke dunia siswa. Maksudnya di sini adalah subjek belajar adalah siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, sehingga guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam hal ini adalah mengaitkan apa yang akan diajarkan dengan peristiwa-peristiwa, pikiran atau perasaan, tindakan, baik di rumah maupun di sekolah
yang dipahami oleh siswa, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami pelajaran yang akan disampaikan. Apabila seorang guru telah memahami dunia siswa, maka siswa telah merasa diperlakukan sebagai semestinya, sehingga memberikan pembelajaran akan menjadi harmonis seperti sebuah orkestrasi yang saling bertautan dan saling mengisi. Yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip dari quantum learning. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, mengatakan bahwa segalanya berbicara. Ini maksudnya adalah semua bagian dalam proses pembelajaran saling memberikan makna atau pesan tentang pembelajaran. Yang kedua yaitu mengetahui bahwa segalanya bertujuan. Yaitu maksudnya semua bagian dalam proses pembelajaran memiliki tujuan yang pasti. Yang tujuan utamanya yaitu pastinya kan menyempurnakan proses pembelajaran dan hasil belajar lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, prinsipnya yaitu menyadari bahwa pengalaman mendahului penanaman. Maksudnya di sini, sebaiknya siswa lebih dahulu mengetahui informasi tentang pelajaran yang akan dipelajari sebelum mereka mempelajari lebih lanjut, karena otak manusia berkembang jika memiliki stimulan yang kompleks. Yang terakhir yaitu mengetahui setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran. Maksudnya dalam proses belajar patut memperoleh pengakuan atas yang mereka lakukan, baik berupa punishment. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk model pembelajaran quantum learning. Yang pertama yaitu model sintaks. Kerangka rancangan pembelajaran kuantum dikenal dengan istilah tandur, yaitu 6 tahap: tumbuhkan, alami, namai, demokrasikan, ulangi, dan rayakan. Tumbuhkan berarti menumbuhkan minat belajar siswa dengan cara memberitahukan manfaat materi yang akan dipelajari. Alami berarti guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman-pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh mereka. Namai berarti guru menyediakan kata-kata kunci, konsep, rumus yang merupakan materi utama yang menjadi pesan pembelajaran. Demonstrasikan berarti guru menyediakan kesempatan bagi siswa untuk dapat menunjukkan kemampuannya. Ulangi berarti guru menunjukkan kepada siswa cara-cara mengulangi materi dan menegaskan bahwa mereka benar-benar tahu akan apa yang dipelajari. Rayakan berarti guru memberikan pengakuan atas upaya yang telah dilakukan siswa dalam menampilkan penyelesaian, partisipasi, pemerolehan keterampilan, dan ilmu pengetahuannya. Yang kedua yaitu prinsip reaksi. Dalam pembelajaran kuantum ada 5 prinsip dasar yang mempengaruhi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Antara lain, prinsip segalanya berbicara, berarti seluruh lingkungan kelas membawa pesan ke pembelajar. Yang kedua yaitu prinsip segalanya bertujuan, berarti semua pembelajaran haruslah mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Yang ketiga yaitu prinsip pengalaman sebelum pemberian nama, berarti sebelum mendefinisikan, membedakan, siswa terlebih dahulu telah memiliki atau telah diberikan pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Yang keempat yaitu prinsip akui setiap usaha, berarti apapun usaha yang dilakukan siswa haruslah pendapat pengakuan dari guru maupun siswa lainnya. Yang kelima yaitu prinsip jika layak dipelajari, maka layak dirayakan, berarti setiap usaha belajar yang dilakukan layak untuk dirayakan untuk memberi umpan balik dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. Yang ketiga yaitu sistem sosial. Pembelajaran kuantum dibangun berdasarkan asas bahwa dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka, yaitu memberikan pengertian bahwa hubungan antara guru dengan siswa harus saling mendukung. Guru memasuki dunia siswa sebagai upaya memperoleh izin untuk memimpin, menuntun, dan memudahkan siswa untuk memahami ilmu pengetahuan.
Upaya ini dilakukan antara lain dengan mengaitkan secara langsung konsep-konsep yang akan dikaji dengan peristiwa sehari-hari atau dari pengalaman sehari-hari mereka, dengan pengertian yang lebih luas dan mendalam berdasarkan interaksi tersebut. Siswa akan dapat membawa apa yang mereka pelajari ke dalam dunia mereka dan menerapkannya dalam situasi baru. Lalu lanjut ke berikutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran quantum learning. Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep quantum learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan apa manfaat bagiku atau yang disingkat dengan AMBA. AMBA atau apa manfaat bagiku adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar karena dengan adanya motivasi, maka keinginan siswa untuk belajar akan selalu ada. Yang kedua, ada penataan lingkungan belajar. Dalam proses belajar mengajar, diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa betah dan nyaman pada saat belajar. Dengan penataan lingkungan yang tepat, dapat mencegah siswa dari rasa kebosanan. Penataan lingkungan terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah tempat siswa melakukan proses belajar, bekerja, dan berkreasi. Lebih khusus lagi perhatiannya yaitu pada penataan meja, penataan kursi, dan penataan kelas yang teratur. Sedangkan lingkungan makro adalah dunia luas, artinya siswa diminta untuk menciptakan kondisi ruang belajar di masyarakat. Mereka diminta berinteraksi sosial dengan masyarakat yang diminatinya, sehingga kelak akan dapat aktif berperan serta di masyarakat. Untuk poin ketiga yaitu memupuk sikap juara. Memupuk sikap juara sangat diperlukan untuk lebih memacu siswa belajar. Seorang guru hendaknya jangan segan-segan memberi pujian kepada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya. Tetapi jangan pula mencemooh siswa yang belum mampu menguasai materi. Dengan memupuk sikap juara ini, siswa akan merasa lebih dihargai. Untuk poin selanjutnya yaitu yang keempat adalah bebaskan gaya belajarnya. Adanya berbagai macam gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, yaitu antara lain ada visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, dalam quantum learning ini, guru hendaknya memberi kebebasan dalam belajar pada siswanya dan jangan terpaku pada satu gaya belajar saja. Untuk poin kelima, yaitu membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang diungkapkan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan sesuai dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara siswa membuat mind map atau peta pikiran atau menulis dan menyusun. Jika mendapati siswa yang tidak terbiasa dalam mencatat, hendaknya guru dalam menjelaskan materi di papan tulis menggunakan spidol atau kapur dengan warna-warna menarik, sehingga siswa mampu mengingat bagian yang penting atau bisa juga dengan cara membuat ilustrasi gambar, tabel, dan diagram. Kemudian poin yang keenam yaitu membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang paling penting adalah membaca, karena dengan membaca akan menambah pemeliharaan kata, pemahaman, menambah wawasan, dan daya ingat. Seorang guru hendaknya membiasakan siswa untuk membaca. Namun, bagi siswa yang gaya belajarnya berupa auditorial, alangkah baiknya jika guru membacakan terlebih dahulu materi yang hendak diajarkan. Sedangkan untuk siswa yang gaya belajarnya berupa kinestetik, hendaknya guru membuat demonstrasi mini dengan melibatkan siswa supaya lebih memahami materi yang diajarkan. Untuk poin ketujuh yaitu jadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik, siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Untuk poin ke-8 yang terakhir yaitu melatih kekuatan memori anak. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar, sehingga anak perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik.
Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan model pembelajaran quantum learning. Kelebihan model pembelajaran quantum learning antara lain membiasakan siswa untuk melatih aktivitas kreatifnya sehingga siswa dapat menciptakan suatu produk kreatif yang dapat bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Contohnya seperti ketika di kelas, guru terbiasa mengajari siswa untuk selalu berpikir kreatif dengan menemukan hal-hal yang baru. Lalu kelebihan yang kedua adalah pembelajaran kuantum, memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Jadi, guru bukan hanya menjelaskan tetapi mampu menanamkan sikap interaksi bermutu dalam diri siswa. Lalu kelebihan yang ketiga adalah pembelajaran kuantum sangat menentukan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat-buat. Contohnya seperti guru memberikan konsep-konsep dengan contoh yang nyata, seperti dalam kehidupan sehari-hari, bukan hayalan semata. Lalu, kelebihan yang keempat adalah pembelajaran kuantum mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban. Artinya, siswa diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya dan melakukan aktivitas sesuai dengan minatnya, sehingga siswa tersebut bisa mengembangkan potensi minatnya dengan baik. Lalu, kelebihan yang keempat yaitu dapat menambah kepercayaan diri siswa, karena pada model pembelajaran ini menekankan pada motivasi belajar. Dalam quantum learning, emosi sangat diperlukan untuk menciptakan motivasi belajar yang tinggi. Motivasi tersebut bisa menambah kepercayaan diri siswa, sehingga siswa tidak ragu dalam melakukan serta mau mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Lalu kelebihan yang terakhir adalah pembelajaran kuantum sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan yang tinggi. Contohnya penggunaan musik klasik akan merangsang percepatan daya tangkap siswa, sehingga mudah dalam memahami materi yang diberikan. Lalu yang selanjutnya adalah kekurangan model pembelajaran quantum learning. Kekurangannya yang pertama yaitu membutuhkan pengalaman yang nyata. Karena quantum learning menuntut guru untuk kreatif dan menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan, sehingga diperlukan pengalaman yang matang untuk dapat menciptakan situasi yang di atas. Lalu kelemahan yang kedua adalah memerlukan dan menuntut keahlian dan keterampilan guru. Karena quantum learning menuntut guru untuk kreatif dan menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan. Lalu yang ketiga, memerlukan proses perencanaan dan persiapan pembelajaran yang cukup matang dan terencana. Karena pada quantum learning harus bisa menjadikan kegiatan belajar menyenangkan, sehingga diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Lalu kelemahan yang terakhir adalah kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Karena setiap siswa memiliki keterampilan yang berbeda-beda, sehingga untuk mengidentifikasi keterampilan, setiap siswa memerlukan proses yang tidak mudah.